Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Pastinya adik-adik tetap luar biasa ya. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dari GKPS Cijantung pagi ini. Ayo adik-adik siapkan hatinya, ikuti ibadahnya dari awal pertengahan akhirnya. Dan jangan lupa untuk mengikuti semua kegiatan yang diberikan oleh kakak sekolah minggu dan dikirimkan melalui ya WA Group. Oh ya adik-adik, tetap semangat ya, jaga kesehatan, jangan kemana-mana di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kakak selalu berdoa adik-adik tetap sehat dan kuat. Salam dari kakak sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kamu undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Kasih Yesus. Yuk bangkit berdiri semua ya. Ikuti gerakannya adik-adik. Kita mau nyanyi lagu yang kedua, judulnya Allahku Besar. Adik-adik ikutin ya di rumah ya, pakai gerakan. Ayo bang. Dan perkasa, tiada yang mustahil bagi
Tuhan, dari hidup kami Tuhan, dalam keadaan sehat Tuhan. Tuhan, kembali kami mau beribadah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami satu persatu Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Jadi kita mau nyanyi lagi, kita mau menyanyikan lagu Yesus Pokok. Adik-adik ikutin ya di rumah ya. Ayo Bang. Sekarang kita mau buka, dimulai dari Kak Indri, Kak Apri, dan Kak Leni. Adik-adik jangan lupa ikuti di rumah ya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan membunuh. Tita ketujuh, jangan berzina. Oke adik-adik di rumah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita bersama memuliakan Tuhan. Tibalah saatnya pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita duduk yang manis, kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Khususnya kepada adik-adik kakak yang sudah remaja dan juga 456, kita mau siapkan Alkitabnya. Jika sudah ada Alkitabnya, mari duduk manis. Dan bagi adik-adik yang batita balita, mari duduk manis dan kita sama-sama mendengarkan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan pada hari yang indah ini kami boleh tetap bersama-sama bersekutu, memuji Engkau, memuliakan Engkau, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, lihatlah kami, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu yang penuh semangat dari rumah ke rumah mereka Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mau suci dan kuduskan hati mereka Tuhan, jamahkan hati kami semua Tuhan. Layakkan hati kami untuk kami bisa siap mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tidak lama lagi kita akan merayakan HUT RI. HUT RI itu adalah hari peringatan kemerdekaan negara Indonesia. Tapi sebelum membicarakan itu, kita akan membaca tema nas kita hari ini
yang terdapat di kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, kita buka Zefanya pasal 3 ayat 17. Zefanya 3 ayat 17. Baik, kalau sudah dapat, mari sama-sama kita membaca. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah, itu adalah nats kita. Tuhan adalah yang menjadi pahlawan kita dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan adalah yang menjadi pemenang, yang membantu kita untuk membuat semua itu kita menjadi sanggup untuk menjalankan semua itu. Nah, adik-adik, siapa yang kenal dengan Zefanya? Zefanya ini adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan. Dia diutus ke tengah-tengah orang Yerusalem. Zefanya ini adalah juga terdapat di kitab Perjanjian Lama. Adik-adik tahu Zefanya? Ya, mungkin di antara adik-adik ada yang bernama Zefanya. Nah, ya, Zefanya ini adalah orang yang nabi yang diutus Tuhan. Adik-adik tahu Yerusalem itu pada waktu itu Yerusalem itu orang-orang di sana itu suka berbuat dosa. Mereka menganggap Tuhan itu ada dan tiada. Dan mereka juga suka melanggar hukum Taurat. Nah, kita bisa buka di dalam kitab Zefanya yang selanjutnya, yaitu kita buka Zefanya 1 ayat 12. Sama-sama kita cari. Kalau sudah dapat, mari kita baca 1 ayat 12. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Jadi Tuhan itu marah kepada orang Yerusalem karena orang Yerusalem menganggap Tuhan itu tidak begitu baik dan tidak jahat. Jadi mereka tidak begitu percaya kepada Tuhan. Mereka sebagai orang Kristen, tapi mereka menganggap Tuhan itu ada dan tiada. Jadi Tuhan marah. Jadi seperti yang kakak katakan tadi, bahwa Zefanya diutus ke sana untuk memperingati mereka. Dan yang selanjutnya, yaitu kita buka di Zefanya 3 ayat. Zefanya pasal 3 ayat 3 sampai 4. Zefanya 3 ayat 3 sampai 4, kita baca bersama-sama. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Mereka melanggar hukum Taurat. Mereka menyembah berhala. Nah, siapa yang tahu berhala? Seperti yang di kita itu mengatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, patung itu bisa dalam bentuk manusia, atau bisa dalam bentuk singa, atau menyembah berhala bisa menyembah
ada pohon gede. Mereka datang menyembah pada pohon dan meminta sesuatu, meminta kekayaan. Seperti yang dilakukan orang Indonesia. Yang kita tahu orang pergi ke gunung-gunung dan mereka memberikan persembahan ke di sana, meletakkan makanan dan minuman, dan mereka berdoa kepada berhala. Nah, seperti itulah orang Yerusalem waktu itu. Mereka semuanya, kebanyakan dari mereka bahkan tadinya katanya hakimnya juga berbuat dosa, dan imam di gereja mereka melanggar hukum Taurat. Dan kita juga masih bisa membuka di Jefanya 1 ayat 16. 1 Jefanya pasal 16 sampai pasal 14 sampai 16. Pasal 14, mari kita baca. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar hai Tuan pahit, pahala waktu pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan hari pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan hari kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Nah, ini Jefanya menubuatkan kepada orang Yerusalem, mereka harus bertobat. Seperti yang kita baca ini tadi, Tuhan akan menurunkan kesulitan kepada mereka. Mereka akan menerima hukuman dari Tuhan kalau mereka tidak bertobat. Kalau mereka tidak mencari Tuhan, kalau mereka tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau mereka tidak meninggalkan berhala mereka. Nah, maka Jefanya menubuatkan kepada mereka, Tuhan akan menghukum kalian. Kalian harus bertobat. Jadi pada saat itu orang Yerusalem mendengarkan apa yang dikatakan oleh Jefanya. Mereka membuang semuanya berhala-berhala. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka berdoa, mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan tidak ada Allah lain di hadapan mereka lagi. Dan mereka sudah menyenangkan hati Tuhan dan mereka diampuni. Nah, demikian juga adik-adik, kita bisa buka di Jefanya pasal yang kedua ayat yang ketiga. Mari kakak bacakan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati, di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nah, jadi selain daripada orang Yerusalem, seluruh umat di dunia juga Tuhan meminta kepada mereka supaya mereka bertobat, mencari Tuhan, maka mereka akan diluputkan, mereka tidak akan menerima hukuman. Yang seperti pada saat ini yang kita hadapi pada COVID virus yang sudah melanda berbagai negara dan Indonesia juga mengalaminya. Mari adik-adik kita tetap selalu rajin berdoa, tetap mencari Tuhan, tetap ikut sekolah minggu walaupun di rumah, tetap bernyanyi buat Tuhan walaupun di rumah. Kita tetap semangat memuji Tuhan di rumah, walaupun tidak ada sekolah minggu datang ke gereja, tapi di rumah juga bisa sekolah minggu. Kita tetap mencari Tuhan, kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Nah, dan kita juga itu adalah Jefanya yang diutus Tuhan sebagai penolong bagi orang Yerusalem pada saat itu, yang dianggap pahlawan untuk orang Yerusalem. Dan pada saat ini adik-adik, ya, kita sudah
memasuki bulan Agustus, yaitu sebentar lagi kita akan merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-75 tahun, yaitu yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Di bulan ini yang biasanya kalau di tahun-tahun sebelumnya kita rayakan itu dengan berbagai-bagai perlombaan, dengan berbagai-bagai kegiatan, dengan sukacita kita merayakan HUT RI. Tapi karena kondisi saat ini kita tidak bisa merayakan hari kemerdekaan seperti biasa, kita harus tetap di rumah menjaga kesehatan. Jadi kita tetap bersyukur kepada Tuhan untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, ini juga kemerdekaan itu yang diberikan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Dia mengutus banyak para pahlawan. Adik-adik tahu, di sini ada gambar para pahlawan. Di sini ada Ibu kita Kartini dan ada juga Cut Nyadin, ada Cut Mutia dan yang lainnya. Mereka adalah para pahlawan yang berjuang bagi bangsa Indonesia. Kenapa mereka berjuang? Karena pada waktu itu negara kita, Indonesia, dijajah oleh negara lain. Mengapa negara kita dijajah? Adik-adik tahu, Indonesia ini adalah negara yang paling kaya akan alamnya. Melimpah sumber daya alam seperti mempunyai laut yang begitu luas, yang pastinya banyak ikan, dan juga sumber daya alam seperti tumbuh-tumbuhan, tanah yang subur, dan juga yang ada di dalam bumi, minyak bumi, batu bara, dan masih banyak lainnya, ada emas. Nah, itu yang membuat negara lain itu ingin sekali menguasai Indonesia. Seperti orang-orang Eropa, di sana mereka mempunyai iklim yang dingin. Mereka itu butuh akan rempah-rempah. Mereka perlu rempah-rempah untuk mereka memasak dan juga untuk menghangatkan. Mereka butuh rempah-rempah seperti lada dan lain-lainnya. Nah, dan rempah-rempah itu yang banyak itu terdapat di Indonesia, khususnya waktu itu di di Pulau Sumatera. Dan berdatanganlah para penjajah ini tadi. Mereka datang satu persatu. Pertama-tama, ya kakak juga tidak tahu persisnya bagaimana, tapi penjajah itu datang dan berusaha menguasai negara kita. Untuk adik-adik sekolah minggu yang kelas remaja, kemungkinan tahu negara mana saja yang sudah menjajah Indonesia. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Ya, kita mulai. Nah, kakak kasih tahu ya, negara yang sudah pernah menjajah Indonesia yaitu Belanda, Inggris, Jepang, Portugis. Nah, mereka pernah menjajah Indonesia, adik-adik. Sekian firman Tuhan kita hari ini. Kepada adik-adik di rumah, rajin-rajinlah berdoa kepada Tuhan, rajin-rajinlah membaca Alkitab, dan rajin-rajinlah memuji Tuhan. Untuk saat ini kita mari beribadah di rumah kita masing-masing, walaupun hanya melalui YouTube. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini Tuhan, di mana kami bersyukur pahlawan-pahlawan kami yang sudah Engkau utus buat negara kami, yang mereka dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa kami, sehingga pada saat ini kami boleh menikmati kemerdekaan itu Tuhan. Bapa, kira-kiranya Tuhan Kau memberkati keluarga-keluarga dari para pahlawan kami, anak cucu mereka yang
pada saat ini masih berada di Indonesia, dimanapun mereka berada, ya Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah menjadi pahlawan kami Tuhan. Banyak hal-hal yang Engkau sudah korbankan Tuhan untuk kami. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat segala pertolongan-Mu. Dan akhirnya Tuhan, kami selalu tetap setia kepada-Mu dan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dan akhirnya Engkau menjamah setiap anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah mereka masing-masing, agar mereka tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan, dan nama-Mu selalu dimuliakan. Hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kalau sudah, mari kita angkat tangannya. Kita bilang, apa yang kupegang ini adalah milik Tuhan. 1, 2, 3, ya. Apa yang kupegang ini adalah milik Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Janganlah Jemu. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berlaku baik. Janganlah jemu berbuat baik. Kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai baik. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganuk, pasada uhur nami asetorang ganuk, sengboy dalanon nami salaka natorsa, dopham hasoman nami torang agenja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom adik-adik, kakak mau mengingatkan jangan lupa untuk tetap stay ikuti ibadah Sekolah Minggu GKP Jantung di YouTube channel Sekolah Minggu GKP Jantung. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti kegiatan yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggunya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
Ya. Ini bunga apa dong? Hah? Oh itu opung. Opung, Opung, kau selalu ada di hatiku. Kasih sayangmu begitu besar padaku. Kata-katamu yang lemah lembut menyejukkan hatiku saat Opung menasihatku. Opung, kalau kini tak lagi ada di sisiku, tapi kenangan bersamamu tak akan pernah lupakan. Opung, hatiku rindu ingin bertemu. Hatiku rindu Opung temani aku. Opung, aku sangat menyayangimu. Terima kasih Opung untuk cintamu. Terima kasih Opung untuk kasih sayang dan perhatianmu. Salam rindu dari pahoku. Kau selalu di hatiku, Opung tercinta. Shalom kakak-kakak semua. Jadi hari ini aku mau cerita tentang opung aku yang terus berpegangan teguh sama Tuhan. Jadi opung aku tuh sakit kanker rahim, udah 7 tahun. Tapi dia nggak pernah marah sama Tuhan. Dia selalu ke gereja setiap hari. Dia selalu berdoa sama Tuhan, selalu baca Alkitab, selalu berpegangan teguh sama Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu pasti menjamah dia. Tuhan itu pasti berikan dia kesembuhan. Dia terus jadi opung aku setiap pagi jam 3 pagi atau jam 4 selalu baca Alkitab dan juga dan juga berdoa supaya dia diberikan kesehatan terus, diberikan kekuatan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi dia walaupun udah sakit, dia sempat pakai tongkat juga kalau ke gereja. Dia sempat melakukan perjamuan kudus di gerejanya. Dia setiap hari kalau dia nggak sakit dia ke gereja, dan walaupun dia pernah sakit dia sempetin waktunya untuk ke gereja untuk memuliakan nama Tuhan. Udah segitu aja yang mau aku ceritain ke kakak sekolah minggu semua. Shalom. Terima kasih Opung karena sudah menjaga aku, mendidik aku, dan menyayangi aku. Opung sering khawatir karena aku sering terlambat pulang sekolah. Sering-sering lihat aku dari surga ya Opung. Aku yakin Opung udah bahagia di surga bersama Bapa. Terima kasih Opung, I love you. Salam teman-teman, nama saya Daud. Daud akan menceritakan pengalaman Opung dari Mama Daud. Opung Daud umurnya 80 tahun, tinggalnya di Toba. Meskipun jauh perjalanan di gereja, Opung Daud tetap semangat dalam memuliakan nama Tuhan. Dan di rumah pun Opung Daud tetap mendoakan cucu-cucunya, anak-anaknya, dan lain-lain. Dan dia membaca Alkitab walaupun tidak kelihatan lagi, tetapi dia tetap bisa membaca Alkitab. Terima kasih teman-teman. Shalom. Sekolah minggu adalah membuat
membuat sebuah video mengenai pengalaman opung saya dalam memuliakan nama Tuhan. Opung saya sudah lanjut usia, namun ia tetap ingin memuji nama Tuhan dengan pergi ke gereja. Mulai. Hai teman-teman, ayat hafalan Minggu 9 Agustus 2020 terdapat di kitab Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Ayat hafalan minggu ini terdapat dari Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Hafalan minggu ini adalah Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Terima kasih.